Sendiri Al-Ahzab ayat 33 bahwa Allah menghilangkan dosa kalian wahai ahli bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Itu adalah potongan dari ayat Al-Quran yang harus kita imani. Pertanyaannya, apakah betul para habaib ini, seandainya betul mereka itu keturunan Nabi, apakah betul yang sudah dijamin Allah akan diampuni dosanya dan disucikan sesuci-sucinya? Jawabannya pertama, Pak. Nah, minggu lalu juga sudah dibahas, ini agak sensitif sebenarnya Pak, bahwa ulama atau ustadz di Indonesia atau di dunia barangkali itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu menganggap bahwa anak keturunan Nabi ini harus dimuliakan, diagungkan. Karena apa? Ini memiliki garis keturunan Nabi Muhammad. Ada darah Nabi Muhammad di situ, sehingga harus dimuliakan, diagungkan, salaman dicium tangannya. Dicium tangannya bukan cuma sekali saja, bolak-balik kalau Bapak-bapak perhatikan. Orang-orang mencium tangan Habib itu pasti dicium. Nah, itu sebagian yang lagi berharap mudah-mudahan dengan mengagungkan keturunan Nabi ini, Habib ini, nanti kelak mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Begitu Pak. Itu diyakini oleh biasanya, mohon maaf ini, kiai-kiai NU Pak. Nah, kalau orang Muhammadiyah, orang Persis, itu mereka tidak begitu meyakini seperti itu. Mereka seperti apa keyakinannya? Anak Nabi bukan Nabi, cucu Nabi bukan Nabi. Apalagi ini cucu kesekian, jelas bukan Nabi. Mereka bisa berbuat salah, jadi mereka sama saja dengan manusia biasa. Karena apa? Allah mengajarkan inna akramakum mindallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa, bukan karena keturunannya. Nah, itu pendapatnya kiai-kiai di Muhammadiyah, di Persis, di Salafi, seperti itu. Jadi Bapak-bapak juga biar paham. Tidak perlu dipertentangkan rasanya Bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak di sini kalau ditanya, Bapak-bapak mungkin cenderung yang mana? Mungkin akan pilih salah satu. Karena pilihan ketiga sepertinya tidak ada. Yang adanya satu dan dua saja. Nah, jemaah sekalian. Beberapa waktu yang lalu, sempat ada seorang Habib yang berceramah bahwa para Habib ini sudah dijamin Allah diampuni dosanya, sehingga gampangannya pasti matinya nanti masuk surga. Nah itu Pak. Nah, hari ini kita bahas. Mungkin ini agak sensitif Bapak-bapak sekalian, tetapi saya berusaha untuk adil. Saya tidak akan menutupi salah satu pendapat. Nah jemaah sekalian, sebelum masuk ke pembahasan ini jemaah sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa di Al-Kahfi ini juga ada Pak, ada satu orang yang menurut saya berkeyakinan beliau ini seorang Habib, cuman jarang untuk dipanggil Habib karena namanya di belakangnya ada kata famnya. Fam itu seperti marga Pak, namanya Al-Kaf. Nah itu ditinggal di RT 2 Pak. Nah, fam di Habibnya ada banyak, ada Al-Kaf, Al-Laidrus, Jamalulail, Jihab, apalagi misalnya banyak sekali Pak. Asyegaf, nah, ada Asyegaf. Bapak kalau dengar Habib Kribo itu marganya Asyegaf. Itu juga secara garis keturunan, ya, menurut dia juga Habib, anak Rasulullah. Nah, tapi kembali lagi. Nah, yang lucu Pak, yang lucu, bukan yang lucu sebenarnya, yang agak aneh. Tadi dijelaskan bahwa Kiai NU itu mereka mengagungkan para Habib. Bapak-bapak perlu tahu bahwa para Habib ini hampir semua, mungkin 99,9%, hampir 100% itu akidahnya ya akidah aswaja, berpahamnya seperti NU itu aja. Baik lagi ke ahli bait. Apakah para Habib ini ahli bait atau bukan? Aja mas sekalian. Pertama, yang perlu kita ketahui bersama, apa sih arti ahli bait itu Pak? Atau ahlu bait itu? Ahlu Pak, bahasa Arabnya itu artinya yang pertama, itu ada beberapa arti. Namanya apa itu? Mustarokah. Satu kata berbagai macam makna. Yang pertama, arti ahlu itu adalah anggota keluarga. Bapak-bapak punya ahlu bait di rumah, ya istri, anak-anak, itu namanya nomor satu, anggota keluarga. Yang kedua, arti ahli itu adalah penduduk
Contohnya ahlul jannah, berarti penduduk apa Pak? Surga. Ahlun nar, berarti penduduk neraka. Yang ketiga, pengikut. Pengikut juga bisa. Contohnya ahlus sunnah wal jamaah. Itu bukan penduduk, tapi pengikut. Nah, jadi ada beberapa arti. Kalau al-bait, baitun itu artinya rumah. Bentuk single. Bentuk pluralnya, bentuk jamaknya itu buyutun. Rumah. Kemudian berikutnya jamaah sekalian. Para Habib yang berpendapat bahwa dia adalah ahlu bait yang sudah dijamin Allah di dalam Al-Quran, diampuni, dihapuskan dosanya itu berdasarkan kepada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Itu Pak. Bunyi ayatnya. Innama, hanya saja atau sesungguhnya, yuridullahu, Allah menginginkan, liyudhiba ankum rijsa, Allah akan menginginkan untuk menghilangkan ar-rijsa, kotoran dosa dari kalian. Siapa? Ahlal bait. Nah, itu Pak, ahlal bait. Ada kata kuncinya di situ. Wa yutahhirukum, dan Allah akan mensucikan kalian tathira, sesuci-sucinya. Itu kalau dalam Islam namanya itu maf'ul mutlak. Yutahhirukum tathira, maf'ul mutlak dalam bahasa Arab namanya. Nah, jemaah sekalian, nanti dibaca sendiri Al-Ahzab ayat 33 bahwa Allah menghilangkan dosa kalian wahai ahli bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Itu adalah potongan dari ayat Al-Quran yang harus kita imani. Pertanyaannya, apakah betul para habaib ini, seandainya betul mereka itu keturunan Nabi, apakah betul yang sudah dijamin Allah akan diampuni dosanya dan disucikan sesuci-sucinya? Jawabannya, pertama Pak, apa pengertian ahli bait di ayat Quran ini? Nah, itu dulu pertama. Bapak sekalian, saya mencoba mengamati, menganalisa, mengkaji. Ternyata para ulama yang memiliki otoritas, keilmuan yang mumpuni itu berbeda pendapat. Apa sih yang dimaksud dengan ahli bait di sini? Yang diampuni, sudah dijamin dihapus dosanya, disucikan sesuci-sucinya, itu siapa saja? Ternyata jemaah sekalian, yang pertama yang dimaksud dengan ahli bait di sini adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, ahli bait itu siapa? Yang pertama, ulama yang berpendapat bahwa ahli bait di sini itu Nabi Muhammad saja, bukan yang lain. Nah, ini saya baca dari kitab Rosfatus Sodi. Begini bunyinya itu. Innal muroda min ahlil baiti fil ayati khususu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya al-muroda yang dimaksud dengan ahli bait di ayat ini adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, bukan yang lain. Siapa yang berpendapat seperti ini? Qolal Qadiyat, berkata Imam Al-Qadiyat, madhabul Hasan. Ini adalah pendapat dari madhab Hasan Al-Basri. Bapak-bapak mungkin pernah dengar ada ulama namanya Hasan Al-Basri atau Al-Bisri, saya kurang tahu Pak, yang pasti yang benar yang mana. Hasan Al-Basri itu termasuk tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Disebut Al-Basri atau Al-Bisri karena tinggalnya di kota Basroh. Basroh itu di Irak, sekarang jadi di Basrah. Nah, itu Pak, itu bukan ulama kaleng-kaleng. Yang berpendapat itu Hasan Al-Basri. Beliau berpendapat, innal murada bi ahli Muhammadin, yang dimaksud dengan ahli Muhammad di sini adalah Muhammadun nafsuhu. Itu Nabi Muhammad sendiri saja yang sudah dijamin Allah maksum. Maksum itu dijaga dari berbuat salah. Satu, berpendapat bahwa ahli bait di sini adalah Nabi Muhammad sendiri. Kemudian Bapak-bapak sekalian, berikutnya
Yang dimaksud dengan ahli bait itu ya Nabi Muhammad dan istrinya. Karena apa? Asbabun nuzul atau sababun nuzul dari ayat ini itu terkait dengan para istri Nabi. Jadi ahli bait di sini itu Nabi Muhammad dan para istri Nabi. Nah, itu yang dipegang saya baca di tafsir Ibnu Katsir. Nah, ada penafsir ahli tafsir namanya Ibnu Katsir berpendapat bahwa yang dimaksud ahli bait di sini Nabi Muhammad dan para istri-istri Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, ini saya pengen fair saja. Yang ketiga, jamaah sekalian, yang dimaksud dengan ahli bait di sini, yang disucikan ini, yang diampuni dosanya ini juga termasuk istrinya dan keturunannya semua. Tuh, Pak. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya berpendapat bahwa nanti akan muncul Imam Mahdi. Itu sebagian dari keyakinan di umat Islam itu, Pak. Imam Mahdi ini disebutkan oleh Nabi, yahruju rajulun min ahli baiti. Nanti akan muncul seseorang laki-laki min ahli baiti, dari keluargaku. Nah, Nabi Muhammad menggunakan kata ahli baiti, padahal belum muncul, nanti munculnya. Berarti anak keturunan semua juga disebut ahli bait Nabi. Nah, betulkah kalau seperti itu? Berarti ahli anak para Habib itu mau berbuat apapun nanti sudah diampuni semua, disucikan. Apa betul seperti itu? Nah, itu Pak, itu salah satu pertanyaannya. Kemudian Bapak-bapak sekalian, berikutnya yang dimaksud dengan ahli bait di sini hanya 5 orang. Nah, Pak, ada juga yang seperti itu. Itu keyakinan penganut Syiah. Karena apa? Dalilnya itu suatu saat Nabi Muhammad itu membawa kain, mungkin semacam selimut atau selendang atau jubah begitu, Pak. Namanya kisah, ahlul kisah. Nabi Muhammad itu membawa kain, kemudian ditutupkan untuk 5 orang ahli beliau, yaitu Nabi Muhammad sendiri, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, istrinya Ali bin Abi Thalib, dan 2 anaknya, yaitu Hasan dan Husain. 5 orang. Itu keyakinan Syiah. Nah, tapi ya ada juga ulama ahlu sunnah yang berpendapat ya memang 5 itu. Ada juga seperti itu. Mereka sebenarnya ahlul kisah. Itu pendapat yang keberapa tadi, Pak? Yang keempat. Berikutnya, jamaah sekalian. Yang ke-5. Nah, sebenarnya pendapatnya ada banyak, tapi ini saya pilih-pilih yang penting saja. Ada lagi bahwa sebenarnya yang berpendapat bahwa ahli bait ini bukan hanya keturunan Nabi saja, tetapi semua pengikut agama Nabi Muhammad itu disebut ahli bait. Termasuk kita, insya Allah, Pak. Nah, kalau pengertian yang ulama yang kelima ini, nah kita bisa gembira sedikit. Berarti kenapa? Kita bisa masuk termasuk di aku ahli bait Rasulullah. Apa dalilnya? Nah ini Pak, saya bacakan dari kitab Rosfatus Sodi tadi. Annal murada min ahlil baiti, yang dimaksud dengan ayat ahli bait di sini adalah atba'uhu, para pengikut Nabi Muhammad ala dinihi, yang tetap teguh di atas agamanya ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Tuh Pak, pengikutnya saja, walaupun kita itu bukan garis keturunan Nabi, tetapi kalau kita mengikut Nabi Muhammad, mengikut agamanya, kita layak menjadi disebut ahli bait. Hakahu Ibnu Abil Bar, menceritakan hal itu oleh Ibnu Abil Bar, itu seorang ulama, wahtarohu, dan memilih pendapat itu ba'du ashabis Syafi'i, sebagian dari pengikut ulama Imam Asy-Syafi'i, warajjahahu, dan menganggap kuat pendapat itu Asy-Syaikhu Muhyiddin An-Nawawi. Imam An-Nawawi menganggap pendapat inilah yang paling kuat. Bapak sekalian, Imam An-Nawawi itu kita kenal, beliau itu menulis kitab apa Pak? Yang terkenal Pak? Riyadhus Shalihin. Bapak-bapak kalau membaca kitab Sahih Muslim, beliau menulis syarah, penjelasan, tafsir tentang hadis. Namanya syarah, kalau Quran tafsir. Namanya ya syarah Imam An-Nawawi. Menurut juga
Arba'in An-Nawawi juga ada Pak, 40 hadis Nawawi. Itu ulama yang bukan kaleng-kaleng Pak, ulama beneran itu. Nah, itu berpendapat bahwa ahli bait itu adalah pengikut Nabi Muhammad, termasuk kita. Kalau kita itu beramal soleh, beriman kepada Islam, beriman kepada Nabi Muhammad, insya Allah nanti kita punya potensi untuk dihapuskan dosa kita, disucikan sesuci-sucinya. Nah, ternyata jamaah sekalian, pengertian ahli bait di sini, ulama itu bisa terjadi perbedaan pendapat sampai ada 5 pendapat. Dengan demikian jamaah sekalian, jadi para habib itu kalau berbicara, kamilah anak keturunan Nabi karena kami ini memiliki darah Nabi. Ya, rasa-rasanya tidak perlu berbangga-bangga seperti itu menurut saya. Karena apa? Di Al-Quran itu dinyatakan kalau mereka itu nanti berbuat dosa Pak, itu dosanya dilipat gandakan 2 kali. Nah, kalau kita orang umum biasa gini, kalau dosa ya dosa saja 1 kali saja. Tapi kalau mereka itu anak keturunan Nabi saya berbuat dosa, itu lebih berat lagi, jemaah sekalian. Di dalam Islam itu memang ada ayat yang kita itu untuk bersolawat kepada Nabi. Contohnya perintah untuk bersolawat kepada keturunan Nabi. Ada hadis satu solawat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, mudah-mudahan engkau berikan atau curahkan solawat kepada Nabi Muhammad wa azwajihi, dan kepada para istri-istrinya, istri Nabi Muhammad, wa dzurriyyatihi, dan kepada anak keturunannya. Itu Pak. Jadi kita juga harus ya mendoakan kepada anak keturunan Nabi. Itu hadis riwayat Bukhari yang ulama sudah sepakat bahwa hampir pasti insya Allah sahih. Kemudian jamaah sekalian, mengapa kok ada ulama yang berpendapat bahwa kita itu termasuk ahli bait Nabi? Dalilnya apa? Nah, dalilnya jamaah sekalian, satu ungkapan Nabi Muhammad, dulu itu ada sahabat namanya Salman Al-Farisi. Nah, sahabat Salman Al-Farisi ini namanya Al-Faris, bukan berasal dari kota Faris, tapi maksudnya berasal dari Persia. Persia itu dari negeri mana Pak? Iran barangkali Pak. Nah, Iran itu bukan, Salman ini bukan nggak ada hubungan gini, Salman ini tidak ada hubungan darah sedikit pun dengan Nabi Muhammad, tidak ada. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan, fa inna Salmana minna, sesungguhnya Salman Al-Farisi ini termasuk kelompok kami, ahlal baiti, beliau termasuk ahli baitku. Nah, Salman Al-Farisi saja yang tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad dari sisi darah, nggak ada ponakan, cucu, apa itu nggak ada. Itu disebut ahlal baiti, beliau ahli baitku. Kemudian ada satu lagi hadis Nabi Muhammad yang beliau ini mengatakan, alu Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad, keluarga Muhammad, nah, yang mengatakan beliau sendiri. Itu siapa? Kullu taqiyin, setiap yang orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu disebutnya keluarganya Nabi, sama sekalian. Nah, jadi kalau pengertian ulama yang kelima ini dengan dalil-dalil ini, nah, kita agak gembira sedikit. Kita berpotensi untuk ikut diaku-aku sebagai ahli bait Nabi, sama sekalian. Seseorang itu yang saya yakini jemaah sekalian, tidak akan selamat karena sebab keturunannya. Bapaknya seorang ulama, belum tentu anaknya menjadi seorang ulama, belum tentu. Banyak di kita, bapaknya itu harimau, anaknya ternyata ucing. Nah, itu banyak Pak. Bapaknya alim ulama, anaknya nggak jelas siapa ini. Ngaji juga nggak bisa, padahal bapaknya itu seorang alim ulama. Karena apa? Ilmu itu tidak bisa diturunkan. Ilmu itu harus dipelajari. Kata ulama itu, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Bapaknya doktor, anaknya tiba-tiba lahir sudah S2, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Harus kuliah dulu. Bapaknya jenderal, anaknya tiba-tiba langsung letnan, nggak bisa Pak. Harus tetap kuliah dulu. Nah itu Pak, itulah Islam Pak. Jadi kita
bangun pagi, sholat subuh, malam-malam, sholat tahajud, itu ya karena nanti amal kita itu yang akan menemani kita nanti di alam kubur, Pak. Bukan karena nasab kita. Bapak-bapak, nanti ketika kita semua meninggal, Pak, nanti akan didatangi dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Ditanya, man rabbuka? Wah, saya nggak peduli, bapak saya itu jenderal. Nggak bisa, Pak. Tetap harus dijawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti akan ditalapung. Nah, jelas, Pak, sama malaikat nanti, gitu. Bukan karena bapaknya orang hebat, bapak saya itu ketua DKM. Wah, Pak, tidak menyelamatkan itu. Tidak menyelamatkan. Belum tentu soleh ketua DKM juga gitu. Amal kita nantilah yang akan mengikuti kita, Pak. Katanya kan, kita itu punya 3 modal, Pak. Yang pertama, keluarga kita, ahli kita. Yang kedua, mal. Bukan mall ya, Pak, mal. Harta kita. Yang ketiga, amal kita. Amal kita nantilah yang akan menemani kita di alam kubur, teman sekali. Jadi, rasa-rasanya ini nasihat bagi saya pribadi juga pada kita semua. Tidak perlu kita berbangga-bangga dengan nasab. Dulu saya, Pak, ini sedikit cerita ya, Pak. Ini cerita, tapi tidak penting sebenarnya. Suatu saat saya itu pernah didatangi seorang, mohon maaf, Tiongkok, Cina gitu. Didatangi ke kantor. Ini cerita, saya jadi ingat ini. Begitu salaman, orang ini ngomong, Bapak, saya tahu, Bapak ini ada keturunan Raja Jawa, gitu, Pak. Alah, hoak, saya bilang gitu. Bapak kalau nggak percaya nanti Bapak pulang kampung tanya ke Bapak sendiri. Bapaknya Bapak gitu maksudnya. Ke ayah saya. Ayah Bapak. Nah, wah, nggak percaya gitu-gitulah. Nah, saya bilang gitu, Pak. Betul, Bapak nggak percaya, tanya saya nanti. Nah, ceritanya saya mudik pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah tanya, Pak, emang betul? Saya jadi penasaran juga. Emang betul, Pak, saya itu keturunan Raja Jawa. Dulu, kata Bapak saya itu, ada orang sepuh di sini, di kampung gitu, Pak. Itu cerita bahwa kita itu konon katanya keturunan Raja Anu. Saya nggak bisa nyebut namanya, Pak. Gitu. Alah, goak biar saya. Gitu, Pak. Jadi, ini bukan berbangga-bangga keturunan. Karena saya merasa bukan raja. Jangankan raja, Pak. Menyong juga enggak, gitu. Jadi, saya lagi sama sekalian. Kita tidak perlu berbangga-bangga dengan nasab keturunan siapa, tidak perlu. Karena apa, nanti amal kita yang akan menyelamatkan kita. Bahkan di Al-Quran disebutkan yang dapat memasukkan ke surga itu bukan amal juga bukan, tapi rahmat Allah, kasih sayang dari Allah. Bagaimana Allah bisa memberikan kasih sayang kalau kita tidak beramal soleh? Karena itu jamaah sekalian, tetap kita harus semangat untuk sholat subuh, semangat sholat isya, jangan sampai ada yang bolong. Kalau perlu ditambah qobliyah, ba'diyah. Puasa wajib sudah, ditambah puasa sunnah. Sedekah sudah, ditambahi. Dulu paginya cuma 2.000, sekarang naik menjadi 5.000. Nah, kemarin 5.000, sekarang naik menjadi 20.000 gitu, Pak. Agar tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita, anak keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah kelak memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian kultum pada pagi hari ini jamaah sekalian. Insya Allah minggu depan masih kita sambung lagi bahwa ternyata para habib itu, Pak, kalau menikah itu harus dengan habib yang perempuan lagi. Nah, kita bahas seputar itu. Ini sebagai apa ya, Pak, membuka wawasan. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu, sekedar tahu saja. Nah, Bapak-bapak kalau ingin tahu lebih lanjut, silakan baca banyak buku-buku referensi. Demikian aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.